Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Revan Anlis Indonesia. Kita akan membahas pengobatan holistik tentang berbagai penyakit yang dialami oleh manusia. Episode kali ini kita akan membahas penyakit yang ada di area tangan dan tulang belakang, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ini adalah video pertama yang teman-teman lihat, silakan cek dulu video-video kami sebelumnya, karena di situ akan banyak informasi. Nah, episode kali ini kita akan apa namanya berbasis dari bukunya Bu Sinta, yaitu Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Jadi teman-teman juga bisa membeli ini di manapun, di Shopee. Saya belinya di Shopee langsung ke apa namanya lembaganya Bu Sinta. Jadi penyakit tangan bagi teman-teman yang memiliki penyakit tangan dan kerabat eh, siapapun itu adalah cara seorang untuk menjabat tangan orang lain akan menunjukkan kondisi internal di dalam dirinya. Jadi ini pendahulu ya. Seseorang menjabat tangan orang lain itu akan menunjukkan kondisi internal dalam dirinya. Apakah kita dapat mengatasi diri kita sendiri, berusaha mengontrol apapun dan siapapun. Genggaman tangan yang ringan menunjukkan ketakutan akan kehilangan, merasa ketidakpuasan diri. Menggenggam dengan erat menunjukkan adanya keputusan, kehilangan harapan akan sesuatu hal, sekaligus menunjukkan keinginan mendominasi orang lain. Menggenggam sambil digoyangkan menunjukkan keterbukaan dan kelapangan hati. Nah, ini upayakan kita menggenggam tangan seseorang, salaman ya. Salaman itu sambil digoyangkan, sambil senyum. Nah, itu akan enak. Nah, itu ke badan kita enak, ke lawan dari bicara kita atau lawan dari yang kita salami juga enak. Nah, energinya akan bagus. Nah, apabila teman-teman yang memiliki masalah di jari-jari, nah, jari-jari kan termasuk bagian dari tangan ya, adalah masalah di jari-jari menunjukkan bahwa Anda membutuhkan rileks dan membebaskan diri dari segala bentuk ketertekanan yang ada. Tekanan ini terkait dengan sesuatu. Jadi, eh, apabila jari-jari yang ngilu atau sakit, nah itu ini indikator bahwa teman-teman butuh rileks dan membebaskan diri dari ketertekanan yang ada. Caranya gimana? Boleh pakai cara apa aja, tapi kalau misalkan butuh bantuan, bisa kami akan membantunya. Masalah di jari telunjuk menunjukkan adanya kemarahan dan ketakutan akan ego Anda sendiri ketika masuk dalam situasi terkini. Jadi jari telunjuk ini suka nunjuk ya. Nah, itu biasanya orang yang banyak ego. Di situ biasanya orang akan ada kemarahan dan ketakutan. Jadi refleksi diri, kemudian rilis marah, ketakutannya dan egonya. Karena apabila itu dibiarkan terus-menerus, itu akan menggerogoti kesehatan kita. Dalam jangka panjang, itu akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, teman-teman. Jadi, sedini mungkin, sesegera mungkin. Masalah di jempol menunjukkan adanya kekhawatiran dan masalah di mental secara umum. Nah, itu. Masalah di jari tengah terkait dengan seks dan kemarahan. Wah, ini jari tengah ya. Masalah di jari manis terkait dengan perkawinan atau ikatan, sekaligus juga duka, cita, atau perasaan kehilangan terhadap seseorang. Masalah di jari kelingking terkait dengan keluarga dan menganggap diri sebagai apa. Nah, itu teman-teman, masalah di area jari-jari. Nah, kemudian di bagian tulang belakang. Nah, ini banyak banyak sekali dialami oleh banyak orang, termasuk saya sendiri. Setelah kita belajar, nah, akhirnya tahu, oh saya lagi ada masalah ini. Refleksi diri, kemudian rilis. Tulang belakang mempresentasikan
kebutuhan akan dukungan dari orang lain, support ya. Masalah di tulang belakang bagian atas menunjukkan adanya perasaan akan kurangnya dukungan secara emosional, perasaan kurang dimengerti oleh pasangan, kekasih, teman, atau pimpinan. Jadi kurang cinta, seperti itu. Kurang perasaan, ya, dukungan emosi sih sebenarnya lebih tepatnya ya. Kemudian di tulang belakang bagian tengah itu terkait dengan perasaan bersalah, ketakutan untuk melihat atau kembali ke masa lalu. Nah, itu harus dirilis. Ketika kita mengalami tulang belakang sakit, itu kan. Nah, kalau yang udah parah-parah, sampai ke HNP, kemudian masalah kecetit, nah itu setelah refleksi diri, mana nih bagian yang rasa bersalah, itu dinetralisir. Mana nih yang bagian kurang, apakah kita merasa kurang dukung, itu harus disampaikan dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian masalah di tulang belakang bagian bawah, ini dikaitkan dengan kekhawatiran yang berlebihan soal keuangan, merasa kekurangan uang, dan ketakutan tidak punya uang atau jumlahnya tidak mencukupi. Nah, ini juga banyak dialami banyak orang, termasuk saya sendiri. Nah, itu hanyalah perasaan-perasaan saja, teman-teman. Jadi harus bisa berpikir apa namanya, bahwasanya keuangan itu melimpah. Nah, nanti insya Allah ada lagi kalau kita berusaha dan berdoa seperti itu. Ya ini wajar sih proses ya, ada fase-fasenya nanti. Tapi kalau sudah bisa mengontrol diri, mengontrol pikiran kita dan perasaan kita, insya Allah kita bisa mengendalikan seperti itu. Kemudian episode kali ini kita cukupkan di tangan dan tulang belakang, teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa merilis atau mengatasi, mengobati apa namanya, sakitnya sendiri, tidak ada masalah. Silakan dilakukan treatment sendiri. Tapi bagi teman-teman kerabat yang butuh bantuan, sudah berobat kemana aja, ke dokter, ke medis, itu namun belum mendapatkan hasil, nah perlu dilakukan upaya atau tindakan treatment holistik. Jadi kita bisa bantu, kita akan cabut ke akar-akarnya, kita akan rilis. Sehingga berangsur-angsur penyakit tersebut akan pergi. Nah, yang ada malah kebahagiaan, banyak senyum, senang, lega, seperti itu. Jadi teman-teman apabila membutuhkan bantuan, silakan klik link di deskripsi. Nah, nggak usah malu-malu, tanya aja dulu, konsultasi dulu. Oke, saya cukupkan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.